Halo guys, balik lagi sama kita di Ekspedisi Sultan dengan konten Bincang Sultan. Udah nonton belum? Baru dikit-dikit. Takut ya? Agak Serem ya? Serem gak? Emang. baru dikit-dikit aja tapi kok buku udah naik. Kalau di video itu cuma 30%. Oh aslinya 1000 malah. Jadi kalau diajak jangan ikut ya. Serem. Gak ada Serem. temen saya. Serem. Jadi gimana kemarin tuh ke Gunung Salak ya? Hari ini kita mau mengupas nih misteri yang kemarin ada di kota Genggelang sama bendungan Jagalpati. Oh jadi di dua tempat. Iya. Terus ada bendungan. Banyak banget. Ya. Yang pertama kita dengar suara apa? Ya ada Anjing. suara lah, ada aura, ada Serius? tiba-tiba ada angin. Terus kan kalau Gonggong banyak ngeliat lah. kayak langsung gitu ada nggak yang lihat? Ada dong. Lihat apa? Dia spesialis. Pertama pas baru datang banget nih, aku ngeliat kayak rambutnya gimbal gitu. Ih, Oh iya? gede. Terus kayak sebentar gitu kayak cuma lewat atau dia Nggak, kayak dia stay sempat gitu? stay sebentar sih, nggak lama. Terus kamu pasti belum pernah kan ngerasain hujan cuma di atas kita? Ya. Hah, maksudnya kita berdiri cuma hujan lokal gitu. Iya. Di atas kepala doang. Iya. Dan anjing gonggong-gonggong. Iya. Pastinya kayak gitu. Coba kita tanya kali ya. Nah, boleh. Oke. Iya, Bang. Jadi kebetulan kita kan mungkin sahabat Ekspedisi Sultan kemarin sudah nonton 2 postingan kita ya, Kota Genggelang dan Bendungan Jagalpati. Memang di situ ada beberapa kejadian yang mungkin tidak terlalu sahabat pahami. Iya. Kita coba akan explore nih di bincang-bincang. Kebetulan kan malam ini ada bintang spesial. Spesial ya. Kepi Kepo. Pak Kandi, kan udah nggak perlu diperkenalkan ya sebenarnya ya, dia kan lebih terkenal daripada kita. Malu. Jadi oke, balik lagi. Jadi yang pertama kita kunjungin kan sebetulnya bendungan ya, bendungan Jagalpati. Jadi bendungan Jagalpati itu mungkin kalau kita Google tidak ada ya, karena sudah menjadi Jagapati karena untuk membuang kesan seram di namanya itu aja udah jagal. Jagal itu kan tempat pemotongan, pembunuhan lah gitu kira-kira. Pati itu kan mati, dibunuh mati. Kalau dibunuh udah pasti mati lah ya. Mungkin Dijagal lagi. makin serem ya kan, udah dijaga udah dibunuh hidup lagi kan. Jadi makanya kemudian masyarakat setempat mengubah namanya menjadi Jagapati. Tapi katanya pengen dikembalikan itu namanya jadi Jagalpati lagi, biar lebih serem lagi kan. Paling orang nggak mau datang ke sana bakal. Kayak kita juga nggak bakal mau lanjut ya. Enggak 2 kali lah ya. Enggak 3 kali lah. Jadi di situ memang pada saat kita jalan menuju ke bendungan saja kan sudah jelas tuh sepanjang jalan mungkin kanan kiri Wah, ada makhluk-makhluk aneh lah. Semua kru, tim juga merasakan dan melihat. Nah, bahkan pada saat kita lagi duduk mungkin kalau di postingan video kita terdengar tuh suara itu bukan rekayasa ya. Bukan Memang dong. itu suaranya dia. iya betul. Suaranya dia. Sampai mereka aja celingak-celinguk lihat di mana. Karena di belakang kita kan bendungan air kan. Makanya agak berisik suara air sebenarnya. Karena di belakang itu bendungan, background kita itu bendungan air. Irigasi sistem pengairan pertanian masyarakat setempat. Kemudian setelah dari situ kan kita memang ada berkunjung sedikit lah ke rumah tua yang sudah roboh. Itu dulunya bekas mandor air lah. Kalau mandor air itu ibaratnya itu penjaga pintu air itu kan, penjaga bendungan itu. Nah, rumah itu memang sudah lama ditinggalkan sama penghuninya karena nggak kuat konon katanya dia tinggal di situ. Tinggal kalau namanya Iya, gitu ya. betul. Nah, disitulah terlihat tuh penampakannya. Febi mundur karena tidak kuat dengan auranya. Allah Akbar, itu apa itu?
ada penampakannya. Mungkin boleh nanti diperlihatkan ya. Boleh, Nah, penampakannya seperti apa. Kalau saya lihat-lihat sih memang agak mirip seperti dia. Aduh, jangan terlalu juga. Gitu. Belain loh. Oke, jadi memang di situ di area bendungan itu katanya ada siluman ular, tapi memang kemarin memang tidak terlalu kelihatan ular apa. Tapi yang jelas kalau makhluk lain seperti kuntilanak, genderuwo kita lihat lah ya. Bahkan penampakannya tadi ada, suara kuntilanaknya juga ada. Nah kalau siluman ular itu konon katanya kan gede banget kan, siluman ularnya itu gede banget. Jadi sering menampakkan diri. Tapi kemarin alhamdulillah kita nggak ketemu ya. Kalau ketemu mungkin Alhamdulillah. Iya. karena saking gedenya kan. Iya. Gitu. Mohon diketahui juga Kak, yang kuntilanak itu sebetulnya bukan Oh, utama. kakak tuan lu dari Oh iya. so banget kan masih muda ya. Beda muka. Iya. Kalau aku manggil kakak boleh. Ya. Nah balik lagi posisinya kalau kuntilanak itu kalau kata Sultan tuh itu tuh cuma bonus sebetulnya. Ya. Nah sebetulnya ada yang dicari lagi sebetulnya. Jadi Apa berarti yang utama ada lagi? Jadi sebenarnya kan kita tidak, ya itu tadi kita ini kan bukan sekelompok tim ekspedisi yang nyari hantu pohon atau hantu penjaga bendungan kan sebetulnya. Jadi kita memang pengen lihat sesuatu yang aneh. Contohnya tadi nih siluman ular nih adanya di mana? Ada mitos, ada storynya enggak? Latar belakang sejarah zaman dulu katanya kan. Nah, ternyata kan dulu memang di situ ada mustika, sebuah mustika lah besar yang diperbutkan banyak orang, tapi kemudian dijaga oleh siluman ular itu. Jadi mustika itu tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Tapi konon katanya dulu pernah ada serombongan paranormal lah atau orang sakti yang datang ke situ mau ngambil. Ya, kemudian tidak bisa diambil juga. Jadi si mustika itu kemudian larilah ke kota Genggelang gitu. Nah, karena kita dapat informasi seperti itu, kemudian kita berkunjung juga pengen tahu nih sebenarnya kota Genggelang itu apa gitu kan. Nah, ternyata kota Genggelang itu adalah sebuah kota di alam sebelah, di alam gaib. Jadi bukan kota manusia. Jadi kota di alam gaib yang isinya sama seperti kita masyarakat manusia juga kan. Kan di alam gaib juga ada sebuah kehidupan kan, ada sebuah kehidupan sama seperti kita di alam manusia ini. Hanya kan bedanya kalau di alam semesta ini, di bumi penduduknya yang manusia, ada binatang, ada kambing, ada kucing kan, ada ayam gitu. Kalau di sana ya semuanya bangsa jin, makhluk-makhluk halus lah. Tapi kan pada prinsipnya semua sistem tata kehidupannya sama lah dengan manusia. Mereka butuh makan, mereka beranak pinak, punya pasangan gitu kan. Ya, jadi kehidupan di alam gaib dengan di alam manusia itu kan sama persis seperti kita. Jadi ada pasarnya, ada banknya juga ada orang bekerja, ada segala macam, sama lah pokoknya sebenarnya prinsip sama, hanya dimensi kehidupan mereka kan yang berbeda. Kalau kita ini hidup di 3 dimensi kehidupan alam manusia atau alam semesta, kalau bahasa kerennya itu makrokosmos gitu kan. Nah, kalau mereka itu 4 dimensi kehidupan alam gaib. Jadi tempatnya sama tetapi dimensinya berbeda. Nah, makanya kadang-kadang ya kita mesti hati-hati nih, keberadaan mereka di antara kita itu kan sebenarnya nyata, hanya kalau orang yang sensitif mungkin atau punya kemampuan bisa melihat dan merasakan ya. Nah, kalau yang tidak kan biasa aja gitu kan gitu. Nah, di kota Genggelang itu ternyata kita juga banyak menemukan hal yang aneh nih selain mustika tadi itu. Nah, ternyata di sana itu ada sosok yang dipenjara lah atau dikerangkeng atau ditahan, diikat, namanya Aki Butun. Aki Butun itu dulunya sosok makhluk yang sangat jahil lah. Dia sering nyulik manusia, sering nyulik anak-anak kecil lah, bukan orang besar ya. Nah, kemudian dia menculik satu orang yang diduga dia itu mungkin muridnya Abah Ehon. Nah, jadi karena anak muridnya Abah Ehon ini diculik oleh Aki Butun, sehingga Aki Butun itu dicarilah sama Abah Ehon. Ini siapa nih yang nyulik murid gue nih, kira-kira gitu kan. Orang sakti apa bukan katanya kan gitu. Kalau sakti sini katanya hadapin gue, gitulah kira-kira kan. Jadi akhirnya mereka terjadilah pertempuran nih, perkelahian antara Abah Ehon dan Aki Butun. Nah, kalahlah Aki Butun ini. Jadi sama Abah Ehon, Aki Butun itu dimasukin ke kota Genggelang itu, jadi ditahan di sana
sampai hari ini Aki Butun ada di sana. Nah, kru kita itu ada yang melihat Aki Butun ada di sana, ada di dalam. Iya. Serius. Iya. Nah, tapi kalau dia bisa nampakin gitu, bukannya katanya kalau misalnya ada Ah. yang nampakin, terus ada yang lihat kan dia juga inisial, kan gitu kan? Enggak, jadi kebetulan gini. Nah, kemarin kebetulan saya mencoba masuklah ke Kota Genggelang itu. Jadi saya buka portalnya, izin dulu ke Kuncen, Abah Ida itu. Kebetulan kita kan datang dulu, pamit dulu nih ke Kuncennya, juru kuncinya. Bahwa kita mau ke Kota Genggelang. Jadi kita masuk nih akhirnya. Nah, jadi selain saya ada juga nih kru kita yang seolah-olah ikut lah gitu kan. Di dalam isinya apa. Jadi sensitif Jadi ya, memang Bang? jadi Aki Butun itu ada di situ, diikat di rantai di Kota Genggelang, tapi di pintu ke-7. Kebetulan kan Kota Genggelang itu kan ada 7 pintu. Jadi pintu pertama, pintu kedua dijaga di kuncennya Abah Ida. Nah, si Aki Butun ini adanya di pintu ke-7 di pusat kota lah. Jadi kalau pintu 1, pintu 2 itu kan hanya kota pintu. Tuh. Emang agak serem sih. Penasaran kan? Ayo ikutin Serem banget. Kapan nih bisa ngerti Ceritanya aja langsung kok agak-agak ya. Nah, seperti yang tadi Emi bilang itu, pada saat saya buka portal memang kan seperti di sini nih, misalkan nih lingkarannya kita berempat gitu. Nah, hanya angin itu hanya ada di kita aja. Ada kayak kritik-kritik Iya, hujan hujan. hanya di sini, di belakang kita nggak ada gitu. Dan suara Ada- anjing. ada anjing melolong-lolong. Kalau saya kan tidak bisa merasakan karena saya sudah masuk ke dalam, hanya tinggal raga yang di luar. Jadi mereka berdua inilah sama kru yang merasakan apa yang terjadi di luaran, di alam manusia. Karena posisi saya kan udah masuk di alam sebelah kan, di alam astral atau di alam gaib di Kota Genggelang. Tapi siapapun yang masuk ke situ pasti bisa ngelihat atau cuma Ya, pasti orang bisa orang ngelihat. Pasti bisa, siapapun. Pasti bisa ngelihat. Sebenarnya kalau saya ngajak orang lain gitu saya bawa juga bisa. Aduh, enggak deh, ntar nggak bisa balik. Bisa dong. Tapi ada kemungkinan gitu, misalnya masuk ke situ terus terjebak di dalam situ ada kemungkinan. Sangat bisa, sangat bisa. Beresiko dong. Nah, memang dari Pulang-pulang tadi kita juga ngomongin mau, nggak ada resiko. Iya. Nah, ini uniknya Kota Genggelang ini kan sebuah kota alam gaib ya, ada masyarakatnya. Nah, di depannya juga kan ada perkampungan masyarakat manusia nih, ya kan, di Gunung Bunder 2 namanya kan. Nah, jadi dari dulu kalau ada orang kampung yang mau hajatan gitu, ada kenduri gitu kan, ada orang kawinan, kalau di kampung kan besar-besaran ya, ada orang sunatan gitu kan. Nah, jadi kalau ada pesta-pesta begitu, kalau kekurangan piring, kekurangan bahan-bahan baku, alat masak itu pinjem dari Kota Genggelang, dari alam gaib ini. Jadi dipinjemin alat masak, dipinjemin piring, dipinjemin kuali, dipinjemin panci, dipinjemin mangkok, sendok, garpu, semua dipinjemin. Beras juga dipinjemin lah dari Kota Genggelang ke alam manusia nih, dari alam gaib. Nah, Bisa gitu. bisa. Nah, cuman belakangan piring-piring atau peralatan yang dipinjam oleh umat manusia ini jarang yang dikembalikan. Jadi Tadi lama-lama diminta ya, bukan dipinjem ya. padahal kan harusnya kalau mereka dipinjam biasanya misalkan hilang nih, harus ganti. Gantinya Dengan yang sama. Dengan yang sama. Kan ada nih piringnya itu misalkan merek ada mereknya kan sih piring pinjam itu. Mereknya Kalajengking gitu kan. Merek Kalajengking, kalau orang kampung sana nyebutnya cap langir gitu kan. Langir itu Kalajengking. Jadi harus ditukar dengan barang yang sama, tapi belakangan udah nggak banyak yang hilang atau mungkin nggak mengembalikan. Jadi orang Kota Genggelang, makhluk Kota Genggelang udah nggak mau lagi minjemin ke masyarakat. Udah bodo amat deh, katanya biarin aja, nggak usah pinjemin lagi gitu kan. Orang minjemin nggak harus dikembalikan gitu kan. Itu. Nah, bahkan dulu pada saat zaman DITI, kalau orang Sunda bilang menyebutnya DITI itu gerombolan kan, gerombolan gitu. Jadi revolusi fisik tahun 50-an ya, tahun 50-an itu. Jadi masyarakat itu kan banyak minjem senjata ke Kota Genggelang, pinjam senjata untuk berperang melawan gerombolan tadi itu, melawan pemberontak. Nah, itu juga senjata-senjata yang dipinjam dari Kota Genggelang Nggak balik. banyak yang dengan dikembalikan, nggak semuanya dikembalikan. Jadi ya makin marah lah kawan di sana itu kan, gitu. Kasarnya gitulah. Gitu. Dan pintunya pun udah semakin menutup kan, Bang ya? Iya, dulu kan gerbangnya itu kan besar, kita bisa masuk lah ya. Nah, kemudian sekarang udah makin menyempit, tapi masih ada celahnya, masih makin menyempit. Tapi kan mungkin lama-lama bakal tidak ada itu, karena asal pergeseran ya, nggak tahu itu terjadi pergeseran alam atau memang sesuatu gaib yang mulai menutupi ya. Yang jelas dulu memang katanya
gerbang pertama itu tempat kita kemarin datang itu kan gerbang pertama itu sekarang udah sempit, udah ya kira-kira sempit lah, nggak terlalu gede, ujungnya besar. Berarti emang dunia sana sama dunia manusia itu emang berkomunikasi Ya. dengan baik ya. Iya, kan kalau orang di kampung saya di Kalimantan itu kan menyebutnya kan orang bunian lah. Bunian mungkin asal kata dari buni itu tersembunyi ya, tidak terlihat. Jadi kan memang ada di tempat saya juga di sana ada yang disebut kota bunian. Gitu. Jadi masyarakat bunian itu ya biasa juga berkomunikasi, belanja di kita, atau kita juga banyak yang belanja ke sana. Memang masih ada lah sampai sekarang yang seperti itu. Nah dari tadi sebenarnya pengen tahu sih, kalau boleh tahu nih, kenapa pengen nyari yang begitu-begituan? Maksudnya tuh apa karena emang hobi, suka ngeliat begitu-begituan, atau penasaran doang, atau kenapa? Yang jelas sih mungkin hobi kali ya. Hobi, serem juga hobinya. Beda ya. Iya. Beda ya, jangan Beda. samain sama Kita kita. beda. Beda. Jadi seperti yang kemarin podcast pertama kita bahas ya. Ya. Berarti harusnya nonton 2 video sebelum ini ya? Iya. Tiga mungkin ya, dengan podcast pertama ada 3 ya. Oh, ada 3 berarti Nah, ya, harus harusnya nonton dulu. Jadi saya itu berkenalan dengan alam gaib itu kan dari kecil ya, dari kecil kita diajarin ilmu-ilmu begitu. Nah terus sampai agak-agak remaja itu mulai nih keingintahuan tentang alam gaib itu apa aja sih gitu kan. Jadi mulailah kita melakukan ekspedisi keliling-keliling ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat angker. Jadi menjadi kebiasaan kan. Cuman kalau dulu kita tidak pernah dokumentasi dan publikasikan. Nah kalau sekarang kan zamannya era digital, era 4.0 ya kan, semakin maju. Kenapa enggak sih perjalanan kita ini kita dokumentasikan, kita share ke publik gitu kan, supaya orang juga bisa menikmati apa yang kita rasakan, bisa ikut tegang seperti teman-teman tegang di lokasi kan gitu. Nah sama-sama, jadi mereka tegang, yang nonton juga ikut tegang. Nah jadi kenapa sih enggak ini kita jadiin karya yang bermanfaat buat orang banyak lah kira-kira gitu. Ini kan sambil kita memberikan edukasi atau pembelajaran, pengalaman kepada masyarakat. Sebenarnya alam gaib itu seperti ini, nggak harus ditakutin juga walaupun sebenarnya menakutkan. Menakutkan banget sih. Nah tapi kalau takut kayak gitu kesana kan rame-rame nih, Ya. ya kan, ada tim, ada segala macam. Ada Ya. nggak sih kejadian maksudnya yang paling aneh atau bener-bener kayak nggak pernah terjadi, nggak pernah ngeliat sebelumnya, atau sampai ada yang kenapa-napa, atau pokoknya yang aneh lah di sana tuh? Kalau saya sebetulnya kalau itu kan udah nggak aneh ya, kalau misalkan bukan ini kan bukan sombong ya. Udah biasa, Udah biasa. Abang ini sebelum konten itu tuh sebetulnya ini masih ini Mainan abang lah tuh ya. udah dari dulu Ya, jadi bergeraknya. kalau saya kan ini bukan nganggap sepele lah. Iya. Kita kan nggak nganggap kuntilanak pocong itu kan udahlah. Nah, Itu kan Gitu standar aja. aja. Kalau aku Standar kita ketemu beda. pingsan Ini ya. ada di belakang kamu. Apa ya? Dia suka gitu. Jadi bahkan kalau kita cerita pengalaman ya dulu ya sama sebenarnya kan ini kru juga kurang lebih 15 tahunan adalah ikut perjalanan ekspedisi alam gaib dengan saya ini. Kita pernah nangkap jenglot dulu kan. Iya. Bahkan ketika Ngomong kita itu tau gak kayak abis nangkap kecoa di mana gitu kan. kalau dulu gitu, jadi Gampang. videonya masih ada sampai sekarang. Jadi waktu kita nangkap jenglot itu kan karena dia di dalam tanah, jadi ini teman-teman ini wah biar aman dekat Bang Sultan aja nih, jadi mereka pada berdiri di belakang gitu kan, pada jongkok di belakang, nggak Kajian lah taunya ya. nyari biar aman. aman katanya. Tapi di situ yang paling berbahaya kan, jadi begitu saya injak bumi tarik dia keluar kan udah kayak gempa bumi itu goyang kan, pada lari semua kabur kan. Kalau kita sih cuek aja tinggal kita ambil kan. Nah bahkan pada saat itu kejadiannya karena kita kan nggak suka miara gitu-gituan kan, jadi adalah masyarakat setempat yang pengen ceritanya. Sebenarnya ini orang disebutnya Raja Santet orang ini orang paling gurunya para tukang santet lah. Jadi dia bilang ini buat saya aja, ya udah ambil aja sih. Bisa nggak nih nudukinnya? Bisa katanya, ya udah ambil aja. Habis itu kita pulanglah ke Jakarta kan, karena di luar kota jauh dari Jawa Barat. Jadi baru sampai di Jakarta 1 jam, anaknya si bapak ini telepon saya. Itu katanya bapak saya badannya kering, darahnya nggak ada. Kenapa? Diisep sama jenglot. Ya terpaksa kita balik lagi lah ke sana buat nolongin kan. Benar-benar udah kering, jadi dia ditransfusi darah itu bukan lagi disuntik tapi diminum. Darah itu 4 ampul itu 4 kantong diminum sama dia untuk pertolongan pertamanya itu. Habis itu barulah ditransfusi saking udah habis kering darahnya gitu. Jadi kan mungkin dia nggak paham caranya lah, mungkin sebenarnya kan itu kan sederhana ya, tinggal dikasih telur angsa busuk pertama itu dikasih ke dia,
Jadi dianya main aja nih, si jenglot ini main sama telur angsa itu, karena mereka anggap itu telur naga biru katanya, padahal itu telur angsa busuk kan. Jadi gitu. Nah, banyaklah kejadian-kejadian aneh menurut orang yang selama kita ekspedisi ya. Nah, jadi kalau masih penasaran nih sahabat ekspedisi, tonton terus nanti nih channel YouTube kita. Kan ini ekspedisi misteri Gunung Halimun Salak ini kan belum selesai, karena Gunung Halimun Salak itu kan gunung paling angker di Jawa Barat. Jadi misteri yang di dalamnya itu banyak sekali. banget. Itu tadi 3 bulan aja belum tentu kita bisa menyelesaikan ekspedisi di situ. Nah, beruntung nih kita dibantu oleh teman-teman masyarakat setempat yang ngerti daerah situ. Kang Hasan misalkan yang suka bantuin kita nih, ikut kita kemana-mana, karena beliau kan orang masyarakat setempat nih, jadi tahu nih kuncinya siapa, di sini ada apa, jadi bisa bantu kita supaya nggak sesat lah, karena kita kan pendatang kan nggak tahu. Jadi mudah-mudahan nih Kang Hasan nih ikut terus kita sampai ekspedisi Gunung Salak selesai, bahkan ekspedisi lain bisa ikut kita terus kan gitu. Jadi ini mau ngulik-ngulik sampai kelar nih. Sampai kelar kita kulik. Wah, salut. Salut Bulan buat kamu ikut kita. Nah itu kita tungguin. Insya Allah aman lah, kita aman, seaman mungkin. Dengarnya aja dari kan ya Yusuf ikut kencing Tapi kali. kan kita secara yang awam gitu kan, posisinya kita dapat pengalaman baru Iya. gitu kan, meskipun ya Ya takut sih. Namanya pengalaman nggak lumrah gitu. Enggak lumrah. Iya. Oke ya, jadi ini bincang kita malam ini berempat dengan bintang tamu yang spesial, Kathy Pakandi. Cukup sampai di sini. Jangan lupa ya, tetap tonton terus, pantengin channel YouTube kita. Dan Gimana? ada ekspedisi lainnya bakal Ya. sampai kelar nih ya. Pasti Bakal semakin sampai seru. menangkap. Seru, tegang, menegangkan, dan menyeramkan. Bener-bener. Makanya jangan lupa buat subscribe, like, and comment juga. Oke. Bye-bye. Thank you. Salam ekspedisi Sultan. Sultan. Bye.